Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Memang masih percaya ya? Begitu judul cerita singkat yang menjadi refleksi kita dalam kesempatan ini. Suatu hari ada seorang lelaki tua, nampak sederhana. Dia duduk dengan tenang di sebuah gerbong kereta api di Perancis. Nampak ia sedang mendaraskan doa sambil memegang manik-manik rosario. Itu salah satu cara berdoa bagi pemeluk agama Katolik. Di sebelahnya ada seorang pemuda yang kelihatannya adalah mahasiswa. Pemuda ini memperhatikan apa yang dilakukan lelaki tua tadi dengan penuh keheranan. Lalu dia berkata, "Bapak masih percaya ya dengan hal seperti ini?" Dengan tersenyum, lelaki tua itu menjawab, "Ya, saya masih percaya. Bagaimana dengan kamu, anak muda?" Mahasiswa itu tertawa keras lalu berkata, "Saya tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, Pak. Para profesor saya di universitas juga tidak mempercayainya. Agama itu tidak berguna, Pak. Pelajarilah kebenaran seperti yang dikatakan sains." Mata lelaki tua itu nampak mulai berkaca-kaca. "Sains? Saya tidak begitu mengerti tentang sains, anak muda. Bisakah kamu menjelaskannya kepada saya?" Melihat sikap lelaki tua itu, sang mahasiswa pun berkata, "Beri saya alamat Bapak. Nanti saya akan kirimkan beberapa literatur untuk menjelaskan sains kepada Bapak." Sambil tersenyum, lelaki tua itu memberikan kartu namanya kepada sang mahasiswa. Begitu membaca kartu nama tersebut, pemuda tadi menundukkan kepalanya dengan malu dan membisu. Di kartu nama itu tertulis, Louis Pasteur, Direktur Institut Penelitian Ilmiah Paris. Siapa yang tidak kenal Louis Pasteur? Dia salah seorang ilmuwan terkemuka dari Perancis. Hasil temuan dan karyanya terkenal di seluruh dunia. Pasteur memulai karirnya sebagai ahli fisika di sebuah sekolah lanjutan atas. Pada usia 26 tahun, dia sudah menjadi profesor di Universitas Strasbourg. Dialah Louis Pasteur yang menemukan cara mencegah pembusukan makanan hingga bisa bertahan selama beberapa waktu dengan proses pemanasan yang biasa disebut pasteurisasi. Louis Pasteur, dia juga yang menemukan dan membuat obat untuk pencegah penyakit antraks dan suntikan untuk melawan penyakit anjing gila, rabies. Pada waktu itu, orang yang digigit oleh anjing gila akan menderita penyakit yang disebut hidrofobia. Suntikan dari serum rabies Louis Pasteur tidak hanya mencegah, tapi juga mengobati penyakit tersebut. Pada hari ulang tahunnya yang ke-70,
para dokter, ilmuwan dari seluruh dunia berkunjung ke Paris untuk menghormatinya. Sejak tahun 1888, karya Pasteur dilanjutkan di institut yang diberi nama Institut Pasteur di Paris. Dan sekarang institut itu mempunyai cabang di lebih dari 60 negara. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagian orang suka mempertentangkan antara keyakinan iman dan sains atau ilmu pengetahuan. Yang mengedepankan sains bisa meremehkan iman. Tapi sebaliknya, atas nama iman, sebagian orang juga bisa merendahkan sains. Dalam situs Kompasiana edisi 7 Februari 2025, Dimas Anugrah menulis artikel berjudul "Dua Jalur Menuju Kebenaran, Sains dan Iman". Dimas antara lain menuliskan bahwa harmoni antara sains dan agama mungkin terjadi, yaitu jika keduanya menyadari keterbatasan serta potensi masing-masing dalam memahami realitas. Sains menjawab bagaimana sebuah fenomena terjadi, sementara agama menjawab mengapa di dalam konteks makna dan tujuan. Sains dapat memberikan pengetahuan faktual tentang dunia fisik, sementara iman menawarkan wawasan tentang nilai-nilai moral, tujuan hidup yang melampaui fakta yang indrawi. Harmoni muncul ketika keduanya tidak saling meniadakan, tetapi justru mengisi kekosongan dalam pemahaman manusia. Dimas mengutip pandangan William R. Stuger, penulis buku Science and Theology, bahwa sains dapat memberikan pengetahuan yang memperdalam penghayatan iman, tapi tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kepercayaan teologis. Di dalam sosok Louis Pasteur, kita melihat bagaimana semakin seseorang tahu banyak tentang pengetahuan, semakin ia rendah hati di hadapan Tuhan. Dan puncaknya ialah kebijaksanaan. Pada titik itu, hanya ada rasa haru dan takjub di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang berpengetahuan seluas mungkin, sebab pengetahuan adalah salah satu sarana terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Amsal pasal 1 ayat 7a mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berilah kami hikmat agar makin mampu menumbuhkan iman dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan dalam terang iman. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dengan keyakinan bahwa Engkau bukan cuma Allah yang Maha Kuasa, tapi juga Bapa yang mengasihi, mempedulikan kami. Maka saat ini kembali kami berdoa bagi anak-anak-Mu, seisi keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan kelemahan tubuh, dengan sakit penyakit.
Barangkali ada yang sedang menanggung beban karena masalah perekonomian, masalah sumber penghidupan, pekerjaan, usaha. Barangkali ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami tekanan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Barangkali ada rumah tangga, pasangan-pasangan suami istri yang rindu untuk bisa mendapatkan keturunan anak di dalam hidup pernikahan mereka. Mungkin juga ada keluarga-keluarga yang sedang berduka karena orang yang mereka kasihi telah lebih dahulu berpulang. Untuk mereka semua, kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi gerejamu yang kau hadirkan di mana-mana di muka bumi ini, untuk hadir, berperan serta, mengerjakan, mewujudkan misi Allah, mendatangkan shalom, damai sejahtera kerajaan Allah di muka bumi ini. Bagi gereja-gerejamu, kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan yang tahu persis pergumulan-pergumulan yang masih dihadapi, yang harus diatasi bersama oleh bangsa yang telah dikaruniai keragaman yang luar biasa ini. Beri hikmat kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu mau memilih apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, hingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa tanpa terkecuali. Kami berdoa bagi makin mewujud dan terwujudnya kedamaian serta perdamaian di muka bumi ini. Tuhan, Engkau yang boleh gerakkan para pemimpin bangsa-bangsa untuk mau bergandeng tangan, membangun kehidupan bersama di muka bumi, di dalam kedamaian, makin mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang Tuhan rancangkan bagi kehidupan umat manusia. Kalau sebentar tiba saatnya kami juga akan beristirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dalam keadaan yang semakin baik. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapa, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.